Dalam sekejap, suasana rumah yang biasanya hangat berubah menegang. Seorang gadis Batak yang diam-diam belajar sholat ketahuan orang tuanya. Pertanyaan pun meledak. Siapa mengajari? Sejak kapan? Dan apa yang ia simpan? Kisah ini bukan untuk memojokkan siapapun, melainkan menelusuri detik-detik yang menguji cinta keluarga dan keberanian seorang anak mencari ketenangan batinnya. Ikuti kronologinya, dari pintu kamar yang terbuka sampai dialog yang lalu menyatukan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Tinta Waktu. Di sini kita mengangkat kisah nyata yang membuka mata dan hati agar kita lebih saling memahami. Sebelum mulai, dukung dengan menekan subscribe, aktifkan lonceng, dan klik like jika sepakat bahwa perbedaan perlu dihormati. Tulis pendapat di komen dan bantu share agar pesan kebaikan meluas. Kisah hari ini sensitif. Kita akan mengulasnya dengan empati serta tanpa menghakimi siapapun. Ambil posisi nyaman dan fokus karena tiap detail menyimpan pelajaran penting. Di ujung sebuah gang sempit, musolah mungil sering menyalakan pengeras suara yang lembut saat adzan berkumandang. Rani, siswi SMA dari keluarga Batak yang hangat dan menjunjung tradisi, kerap melewati tempat itu sepulang sekolah. Awalnya, ia hanya membantu Bulina, tetangga yang ramah untuk merapikan sandal dan menyapu lantai. Dari kebiasaan kecil itulah rasa ingin tahu bertunas. Mengapa jamaah tampak tenang selepas sholat, seolah beban harian berturun? Rani tidak sedang mencari sensasi, ia sedang mencari ruang hening di tengah riuhnya tugas, media sosial, dan harapan keluarga. Suatu sore, selepas hujan, udara harum tanah basah menyergap. Rani duduk di beranda musola, memperhatikan gerakan ruku dan sujud, serta ritme nafas yang tertata. Bulina menyodorkan senyum. "Kalau mau, kamu boleh bantu merapikan rak mushaf," ucapnya pelan. Rani mengangguk. Saat jemarinya menyentuh sampul-sampul yang dingin, timbul rasa teduh yang sulit ia jelaskan. Ia tidak sedang membandingkan keyakinan, ia hanya mendekat pada ketenangan. Di rumah, Rani dikenal penurut, suka membantu adik belajar, dan gemar menulis catatan harian. Keluarganya punya ritme yang rapi. Sarapan bersama, obrolan ringan tentang sekolah, dan candaan ayah sebelum tidur. Namun ada satu topik yang jarang benar-benar dibahas, pilihan keyakinan dan perjalanan batin. Semua orang tahu itu ranah sensitif. Salah ucap bisa memicu salah paham. Karena itu ketika rasa penasaran pada sholat kian kuat, Rani memilih menyimpannya dulu. Malam-malam berikutnya, saat tugas sekolah selesai, Rani mengecek kembali apa yang dilihatnya siang tadi, gerakan yang berurutan, konsentrasi yang mengerucut, serta keheningan yang memeluk. Ia bertanya lirih pada diri sendiri, apakah ketenangan itu nyata atau sekadar kesan lewat? Jawaban belum jelas, tetapi keinginan untuk memahami tumbuh setahap demi setahap. Di sekolah, Rani duduk sebangku dengan Ayu, teman yang ceria dan peka. Suatu hari, Ayu melihat catatan kecil di buku Rani. Panah-panah kecil menandai urutan gerakan, beberapa istilah yang baru ia kenal. "Kamu lagi belajar?" tanya Ayu dengan nada ingin tahu, bukan menghakimi. Rani tersenyum kikuk, tidak mengiyakan, tidak pula menyangkal. Keesokan harinya, Ayu menyelipkan hadiah. Sajadah tipis bermotif geometri sederhana. "Buat latihan, siapa tahu berguna," ucapnya, sengaja tidak memperpanjang pembicaraan. Malam itu kamar Rani temaram. Lampu meja menyala, jam dinding berdetak pelan. Ia membuka lipatan sajadah perlahan, merapihkan sudut-sudutnya agar rata. Di sampingnya ada catatan berisi tata cara sholat yang disusun rapi. Niat, takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk, salam.
Rani berdiri dan melatih gerakan dengan hati-hati, menjaga ritme agar tidak terdengar dari luar. Setiap kali ia menunduk, ia mencoba merapikan napas, mengajak pikirannya untuk diam. Ketenangan itu datang seperti angin sejuk melewati jendela yang terbuka sedikit. Ia tidak serta-merta memahami semua makna, namun ia merasakan sesuatu yang menuntun. Sebuah jeda dari riuhnya pikiran remaja, deadline tugas, dan tuntutan nilai. Di buku hariannya, ia menulis, "Aku ingin mengerti, tidak buru-buru, tidak sembunyi-sembunyi, tapi juga belum tahu cara bercerita di rumah." Kalimat itu menjadi pengingat bahwa proses spiritual kadang tumbuh pelan, tidak dramatis, dan seringkali personal. Rani tahu, membahas keyakinan di keluarganya memerlukan waktu yang tepat. Ia ingin memulai dari percakapan yang baik, bukan dari sudut kamar yang sunyi. Namun, ia juga paham, jika disampaikan tanpa kesiapan, orang tua bisa kaget. Pada akhirnya, ia menata langkah, belajar dulu dengan tenang, memahami dasar, baru mencari kalimat yang jernih untuk berbicara. Sayangnya, kenyataan jarang mengikuti rencana. Malam-malam latihan itu justru mendekatkan Rani pada momen yang akan menguji semuanya. Malam yang tenang menjadi saksi ketika langkah kaki terdengar di koridor. Rani baru selesai melakukan gerakan terakhir. Ia hendak melipat sajadah ketika gagang pintu berputar. Pintu terbuka, menampilkan wajah ayah dan ibu yang terkejut sekaligus bingung. Di lantai, sajadah masih terbentang. Di udara, ada jeda yang sulit dijelaskan, antara kaget, takut, dan cinta yang merasa terancam. Ayah menatap Rani dengan mata yang tak biasanya. "Rani, ini apa?" Suaranya pelan tetapi tegas. Ibu, yang emosinya lebih mudah meluap, memandang ke sajadah, lalu ke anaknya. "Kenapa tidak cerita?" katanya, napasnya cepat. Rani menahan diri, mencari kalimat. "Aku cuma belajar, Bu. Aku ingin memahami." Suara barang jatuh memecah keheningan. Sajadah terangkat dan terlempar ke lantai. Bunyinya menampar ruangan. Bukan untuk melukai, namun sebagai luapan kaget yang tak tertata. Reaksi spontan ketika kenyataan mendahului percakapan. Detik-detik sesudahnya panjang sekali. Rani ingin memeluk, tetapi takut membuat marah. Ayah menarik napas panjang, menatap sudut kamar, berusaha merapikan pikirannya. Ibu duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan sendiri agar tetap tenang. "Sejak kapan? Siapa yang mengajari?" Pertanyaan beruntun meluncur. Rani menjawab sejujur yang ia bisa. Ia melihat di musola, Ayu memberi sajadah. Ia belajar sendiri. Tidak ada provokasi, tidak ada paksaan. Ada rasa ingin tahu yang tumbuh menjadi keinginan memahami. Percakapan pertama itu tidak rapi. Ada kalimat yang terdengar keras, meski tidak bermaksud melukai. Ada tangis yang muncul tiba-tiba. Namun di tengah kusutnya emosi, semua orang menyadari satu hal, yang dipertaruhkan bukan sekedar pilihan ibadah, melainkan cara keluarga menyikapi perubahan. Apakah mereka akan menutup pintu, atau mencoba duduk bersama? Pertanyaan itu menggantung, menunggu keberanian untuk dijawab. Rani mengusap matanya, lalu berkata, "Aku tidak ingin menjauh dari ayah dan ibu. Aku hanya ingin tenang." Kalimat itu membuat ruangan melunak. Semua sepakat bahwa cinta keluarga tetap lebih besar daripada rasa kaget malam itu. Setelah malam yang tegang itu, rumah hening lebih lama dari biasanya. Pagi berlalu kikuk, cangkir diletak pelan, piring disusun tanpa suara. Sore harinya, ketukan lembut terdengar di pintu. Bulina datang, membawa 2 gelas teh manis hangat. Ia tidak menggurui. Ia hanya menawarkan kehadiran sebagai tetangga yang peduli. Di ruang tamu, 3 pasang mata saling menunggu siapa yang akan bicara terlebih dahulu. Bulina membuka percakapan dengan sederhana. "Bapak, Ibu, Rani tidak sedang melawan.
Ia sedang mencari yang menenangkan hatinya. Maukah kita mendengar dulu ceritanya? Ayah menatap meja, lalu mengangguk kecil. Ibu meremas tisu di genggaman, tetapi nadanya mulai lembut. Rani menceritakan prosesnya, membantu di musola, memperhatikan gerakan, menerima sajadah dari Ayu, lalu mencoba belajar sendiri. Ia menekankan bahwa ia tidak ingin membohongi siapapun, tetapi juga belum menemukan waktu dan cara yang benar untuk membuka topik ini. Ayah berusaha jujur pada dirinya, yang membuat kaget bukan anaknya belajar, melainkan rasa takut kehilangan, takut suatu hari anaknya menjauh. Ibu menambahkan, ia khawatir Rani mengalami ketekanan dari luar atau kebingungan yang tidak terkelola. Bu Lina menengahi, memberi ruang agar tiap kalimat selesai sebelum disambung yang lain. Ketika orang tua merasa takut, kadang reaksi pertama keras. Tapi jika kita pelan-pelan, ketakutan bisa mengecil, katanya. Rani mengangguk. Ia juga mengakui bahwa menyembunyikan latihan di kamar membuat situasi jadi rapuh. Percakapan itu berlangsung lama, dengan jeda-jeda yang menyelamatkan. Ada tangis yang diusap sebelum jatuh, ada senyum kecil yang menyelinap saat humor ringgal muncul. Pada akhirnya disepakati hal-hal sederhana. Rani akan terbuka, orang tua menahan reaksi dan mencari tahu dulu. Kesepakatan kecil, namun menjadi pintu. Menjelang malam, ruang tamu terasa lebih lapang. Bukan karena perbedaan hilang, tapi karena hati mulai mendekat. Rani memeluk ibu, ayah mengusap kepala anaknya. Bu Lina pamit dengan doa yang singkat, meninggalkan rumah yang perlahan kembali bernafas. Pagi berikutnya, sinar matahari menembus tirai tipis dan memantul di meja makan yang sederhana. Rani menyiapkan teh untuk orang tuanya, bukan sebagai basa-basi, tetapi sebagai tanda bahwa ia memilih mendekat. Ayah duduk, meletakkan ponsel, menatap anaknya dengan cara yang baru, hati-hati namun terbuka. Ibu menyiapkan roti panggang, lalu menarik kursi Rani agar lebih dekat. "Kalau ada yang ingin kamu pelajari, ajak kami bicara dulu," kata ayah. "Kami juga butuh waktu memahami," sambung ibu. "Tapi kami tidak ingin kamu memikul ini sendirian." Rani mengangguk, merasakan beban di pundaknya turun setingkat. Ia bercerita tentang alasan yang menumbuhkan rasa ingin tahunya. Ketenangan setelah membantu di musola, suasana yang menuntun untuk tertib, dan dorongan untuk berlatih agar tidak keliru. Percakapan pagi itu tidak menghapus perbedaan. Namun mereka sepakat pada 3 hal. Pertama, kejujuran akan menjadi jalan. Kedua, reaksi keras diganti pertanyaan. Ketiga, jika perlu penjelasan, mereka akan mengundang orang yang dapat dipercaya untuk menerangkan. Kesepakatan itu mungkin tampak kecil dari luar, tapi bagi keluarga ini, ia adalah perisai. Di baliknya, masing-masing dapat tumbuh tanpa saling menuding. Menjelang siang, Rani mengirim pesan kepada Ayu. Berterima kasih atas hadiah sajadah dan meminta waktu untuk menjelaskan keadaannya. Rani juga mengirim pesan singkat ke Bu Lina. Terima kasih sudah hadir sebagai penengah yang tidak menghakimi. Dalam hati, ia memohon kekuatan agar langkah berikutnya tetap lembut, jujur, dan bertanggung jawab. Di rumah itu, pintu tidak lagi terasa sempit. Mereka telah belajar bahwa keluarga bukan penjara, melainkan tempat pulang ketika arus kehidupan membuat kita goyah. Setelah sarapan, ayah mengajak berjalan di halaman. Obrolan ringan mengalir, dari sekolah hingga rencana akhir pekan. "Kalau butuh berdiskusi, bilang," katanya. Ibu menyodorkan potongan buah, menutup pagi dengan kehangatan yang tenang. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa momen kecil bisa menghunjang, tetapi dialog tulus mampu menyatukan. Sebelum menilai, mari belajar mendengar. Saat hati memanas, tarik napas, beri ruang untuk memahami. Perbedaan keyakinan, cara ibadah, atau pilihan hidup bukan alasan memutus hubungan. Itu undangan untuk memperluas empati. Keluarga adalah tempat kembali, tempat kita saling menenangkan ketika hidup terasa berat. Bila kamu mengalami situasi serupa,
Carilah kalimat jernih dan waktu yang teduh untuk berbicara. Ajak pihak terpercaya menjadi penengah bila perlu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dukung channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng, dan tekan like agar kisah-kisah bernilai dapat menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapatmu di kolom komen. Sikap apa yang paling membantu saat menghadapi perbedaan di rumah? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Semoga damai selalu menyertai langkah kita di rumah, di sekolah, dan di ruang-ruang pertemuan.